Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisyah Sabila, NIM PO 714-203-22-1073, kelas D4B tingkat 1. Jelaskan fungsi kulit pada manusia, yaitu sebagai alat ekskresi untuk mengeluarkan keringat. Keringat terdiri atas air, NaCl, sisa mikroorganisme sel, urea, dan asam. Sebagai alat indera peraba, berupa tekanan, sentuhan, dan suhu, menyimpan cadangan makanan berupa lemak, melindungi tubuh dari gesekan zat-zat kimia dan kuman-kuman, sebagai tempat pembentukan vitamin D, dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu jelaskan lapisan-lapisan pada kulit manusia, yaitu epidermis. Epidermis merupakan jaringan lapisan kulit manusia yang paling terluar, yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis berperan sebagai perlindungan terhadap air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Selanjutnya itu dermis. Dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang memiliki berbagai fungsi. Pada lapisan ini berbagai komponen seperti akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Adapun fungsi dari dermis yaitu membantu mengatur suhu tubuh, membuat kulit terlihat lebih halus dan lembab, membuang kotoran. Selanjutnya itu tipe dermis. Tipe dermis merupakan lapisan terdalam pada kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Adapun fungsi dari tipe dermis yaitu mempertahankan suhu tubuh, memberi bentuk pada tubuh, serta menyimpan cadangan makanan berupa energi. Selanjutnya itu jelaskan mekanisme berkeringat pada manusia, yaitu rangsangan cuaca panas menyebabkan peningkatan suhu pada pembuluh darah. Selanjutnya, rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus dan memberikan respon dengan cara mengaktifkan pusat pendingin di otak. Selanjutnya hipotalamus akan mengaktifkan proses pendinginan suhu dengan cara merangsang pengeluaran keringat oleh kelenjar keringat dan merangsang pelebaran pembuluh darah. Pengeluaran keringat dan pelebaran pembuluh darah dapat menurunkan suhu tubuh sehingga dapat kembali seimbang. Selanjutnya yaitu jelaskan mekanisme proses penyembuhan luka, yaitu pertama tahap hemostasis atau pembekuan darah. Darah akan keluar apabila kulit tersayat, tertusuk, ataupun tergores. Beberapa detik atau menit kemudian, darah akan menggumpal untuk menutupi luka dan mencegah tubuh mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya itu tahap inflamasi atau peradangan. Pada tahap ini, pembuluh darah akan melebar dan mengeluarkan darah segar ke area luka. Darah ini bertujuan untuk penyembuhan luka. Pada tahap ini juga sel darah putih akan menghancurkan kuman dan bakteri di area luka untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya itu tahap proliferatif. Tahap ini ditandai dengan terbentuknya jaringan parut pada luka. Selama prosesnya kolagen akan meningkat. Kolagen merupakan serat protein untuk memperkuat kulit. Keberadaan kolagen mendorong tepi luka untuk menyusut dan menutup. Selanjutnya pembuluh darah keel atau kapiler terbentuk untuk memberikan asupan darah terhadap kulit yang baru terbentuk. Selanjutnya itu tahap pematangan atau penguatan jaringan. Tahap terakhir dalam penyembuhan luka yaitu tahap pematangan. Pada tahap ini dapat terjadi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu sebabnya bekas luka semakin lama semakin memudar. Ketika jaringan yang rusak sudah pulih, maka kulit akan sama kuatnya sebelum
terkena, yaitu jelaskan penyebab perbedaan warna kulit dan faktor yang memengaruhinya. Yaitu pertama, perbedaan jumlah melanin atau pigmen yang dihasilkan. Orang yang sedikit terkena sinar ultraviolet matahari maka memiliki kulit yang terang, dan jika terkena sinar ultraviolet matahari dalam jumlah banyak maka memiliki kulit yang gelap. Yang kedua yaitu faktor genetik ataupun keturunan. Apabila memiliki orang tua yang memiliki kulit yang berbeda maka anaknya akan memiliki kulit yang dominan. Apabila orang tuanya memiliki kulit yang sama tetapi anaknya memiliki kulit yang berbeda, bisa jadi DNA warna kulit dari nenek atau kakeknya. Sekian dari saya, mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.